Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Sindir dan Sindiron ya. Tentunya pada selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya oke, susah selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini di mana Roy Suryo ternyata sudah diincar oleh Barreskrim Polri begitu ya. Barreskrim Polri akan periksa Roy Suryo terkait dugaan sebarkan hoax begitu katanya. Ini dikabarkan dari kompas.com, ternyata Barreskrim sudah menerima aduan daripada warga masyarakat yang mengadukan Roy Suryo. Mas Roy. Nah kok bolak-balik bermasalah dengan Polri, masalah hoax bagaimana sih, katanya pakar IT ya, kok malah terpenjara dengan kasus IT-nya begitu ya. Ya, Barreskrim Polri akan melayangkan panggilan klarifikasi kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo atas dugaan menyebarkan berita hoax alias bohong begitu Mas Bro. Ya padahal dulu dia sudah dipenjara ya terkait bohong juga ya, masalah stupa begitu ya. Mungkin faktor kebencian begitu dengan Pak Jokowi begitu ya. Sehingga puas gitu kalau melampiaskan kebenciannya begitu ya. Ya, kita ketahui kan ada 2 laporan polisi yang masuk di Barreskrim dengan terlapor yang namanya Roy Suryo terkait persoalan yang sama, yakni unggahan di akun medsosnya yang diduga mengandung kebencian dan hoax begitu ya. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dalam rangka undangan klarifikasi terhadap saudara RS, demikian kata Kabiro Penmas Divhum. Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, wah namanya bagus banget nih, wong Jawa banget ya. Demikian kata Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko di Mabes Polri pada Jumat 8 Maret 2024 begitu Mas Bro. Roy Suryo ini berkali-kali ya selama menjadi pembenci Pak Jokowi ini udah sering ya membuat gaduh ya Roy Suryo ini. Padahal dia juga sering salah-salah ya. Nyanyi Indonesia Raya juga salah begitu Mas Bro. Ya, dikabarkan bahwa Truno Yudo namun belum mengetahui jadwalnya dan menurut dia waktu klarifikasi adalah kewenangan penyidik begitu. Iya dong. Beliau kan hanya menjelaskan saja, waktunya nanti penyidik yang mengundang. Beliau kan hanya sebagai katakan kepala penerangan Barreskrim Polri gitu ya. Dia hanya memastikan kalau perkara kasus ini masih berproses, jadi tidak stuck ya. Tidak madek begitu Jenderal ya. Enggak. Tetap berproses ini, proses masalah Mas Roy gitu ya. Secara progres tentu penyidik yang memiliki timeline dan kami menyampaikan di sini bahwa prosesnya masih terus berkesinambungan atau secara simultan berlanjut begitu kata Jenderal Truno Yudo. Dalam kasus ini menurut Truno, penyidik juga sudah mengambil keterangan ahli dan juga saksi. Saksi ahli sudah dipanggil toh ya, jelas. Makanya akan ada gelar perkara karena saksi ahli dan itu juga sudah dipanggil ya mengenai IT tentunya begitu Mas Bro ya. Kalau tidak ada kaitannya dengan IT tentu Roy Suryo tidak akan dipanggil dong, karena mestinya kan ada dipanggil saksi ahli tentang IT. Bagaimana ini Pak ahli? Apakah melanggar hukum enggak? Wah iya ini melanggar. Nah kalau melanggar nanti dipanggil gitu. Disesuaikan dengan pelanggaran hukum pidananya itu pasal berapa. Itu yang ahli, ya, staf ahli nanti yang mengerti staf ahli begitu ya. Jadi Polri juga tidak sembarangan ya untuk menuntut sebagai tersangka. Itu harus tanya kepada pakar ya, pakar atau ahli begitu ya.
Karena kalau nanti tidak sesuai dengan undang-undangnya, nanti dia bisa dituntut atau namanya apa itu ya, saya lupa ya. Namanya pra peradilan begitu Mas Bro. Nanti kalau di pra peradilan kok polisi kalah, ya Roy Suryo bisa melenglang pulang ke rumah tanpa ada tahanan. Tetapi dulu dia ditahan kok waktu dia sudah pakai apa namanya itu kata leher itu ya, penyangga leher, tetap ditahan begitu ya bro. Adapun 2 laporan polisi terhadap Roy Suryo didaftarkan pada 2 Januari 2024 dengan nomor LP LP-B-2-1 2024 SPKT Baris Krim Polri dan LP-B-3-1 2024 SPKT Baris Krim Polri begitu Mas Bro. Waduh, lengkap juga nomor-nomornya nih. Roy Suryo dilaporkan terkait cuitan akun @krmt Roy Suryo 1 yang dianggap mengandung unsur kebohongan. Berita bohong ya, masalah berita bohong. Ini yang menyangkut masalah ini loh ya. Katanya mic-nya ada 3, kemudian itu ya waktu debat itu loh ya. Laporan Roy Suryo terkait pernyataan tentang 3 jenis mikrofon ya yang digunakan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat kedua pemilihan presiden di 2024 pada 22 Desember 2023. Betul. Ini kan masalah itu ya, mic ya yang dia mengatakan mic-nya di sini, terus di wadah di sini ya, kemudian ada yang di mana lagi begitu ya. Ngawur Roy. Katanya ahli IT lah, masa tidak bisa membedakan sih? Aduh gimana sih, waduh. Nanti kalau dikatakan Roy Suryo itu adalah ahli IT palsu, gak mau, makanya dia ngayal aja, ngayal Mas Roy. Lah ini masalah pasalnya, tuntutannya apa ini? Roy Suryo diduga melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 KUHP dan atau pasal 15 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Waduh, tuntutannya lengkap, ada 3 pasal. Aduh, bisa dihukum lama ini Mas Roy. Ada 3 pasal loh Mas Roy. Jangan main-main gitu Mas Roy. Ya sebelumnya pada 22 Desember 2023 Roy Suryo menulis sebuah cuitan dalam akun X miliknya terkait pelaksanaan debat kedua Pilpres yang merupakan debat perdana Cawapres di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Dan menurut Roy ada sejumlah kejanggalan dalam debat yang diselenggarakan oleh KPU RI. Kemarin sudah saya duga untuk menghindari cheating, sebaiknya next KPU adil, demikian kata Roy Suryo ditulis dalam akun X miliknya. Kenapa sih nomor 2 ini sampai digunakan 3 mic sekaligus? 1 clip on, 2 handheld, and 3 handset. Apa gunanya? Ada earphone, siapa yang bisa feeding ke telinganya? Mengapa 2 calon yang lain beda? Ambiar. Demikian tulis Roy Suryo, ambiar. Ambiar Roy Suryo. Makanya jangan seenak udelnya sendiri Mas Roy dalam hal ini gitu ya. Apalagi menyebar kebencian begitu. Orang kalau benci apapun salah. Orang tidak salah janji, dia cari-cari kesalahannya apalagi salah. Kasihan Gibran ya, padahal sama itu Pak Ganjar juga dapat 3 ya kan, Pak Anies juga dapat 3, Pak Mahfud juga dapat 3 mic juga. Tapi kenapa yang dilihat kok mesti Gibran yang dipermasalahkan? Nah ini kan kalau tidak ada sentimen pribadi gitu loh. Ada suatu kebencian pribadi kan nggak mungkin Mas Roy. Ya betul nggak ya? Semoga saja nanti setelah Roy Suryo di penjara lagi menjadi lebih bijak ya dalam mencuit, tidak berdasarkan asal jeplak, asal ngomong, asal karena faktor kebencian. Karena kebencianmu adalah awal daripada kehancuranmu.
Sama saja kesombonganmu adalah awal kehancuranmu. Maka bersikaplah bijak, apalagi Bapak adalah seorang tokoh yang tokoh nasional, udah pernah jadi DPR, jadi menteri, ya tentunya lebih banyak dalam hal merenungi apapun yang menjadikan diri kita itu nanti menjadi orang yang bisa menyebabkan kita hancur, ya dihindari saja. Maka ada pepatah yang lebih baik, diam adalah emas. Diam adalah emas, mas bro. Oke, segera kabar hari ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Prabowo wae. Prabowo, 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 Presiden pilihanku. Prabowo, 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 Presiden